Selamat datang yang menonton dan selamat datang juga yang sering nonton, dan terima kasih untuk semuanya. So, tanpa basa-basi lagi, let's go. Cerita kali ini berjudul Tensei Slam Dateken atau disingkat Tensura dengan rating 8,1 yang bergenre action adventure isekai. Kisah ini bermulai dari zaman modern di Tokyo. Seorang laki-laki yang bernama Mikami Satoru, dia adalah seorang karyawan di perusahaan biasa. Di pagi itu saat ingin bekerja, dia bertemu seorang penjahat yang membawa pisau dan berlari mengarah kepada pejalan kaki. Lalu penjahat itu mengarah kepada temannya. Satoru pun ingin menyelamatkannya dan ternyata dia yang tertusuk oleh penjahat itu. Satoru pun sekarat, dia mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Beberapa saat kemudian dia pun meninggal. Dia merasa seperti berada di aliran waktu. Dia tidak merasa kaki dan tangannya. Dia merasa tubuhnya terasa kenyang-kenyang dan melompat-lompat, dan ternyata dia terlahir kembali di dunia lain menjadi slime yang lucu. Akhirnya dia sadar bahwa dirinya sudah mati dan bereinkarnasi menjadi slime. Saat bergumam sendirian, dia mendengar jawaban dari suara dari kepalanya, dan ternyata itu adalah skill unik miliknya, skill yang bernama Petapa Kenja. Skill unik yang dapat menjelaskan tentang sesuatu apapun. Dia dapat berkomunikasi dengan skillnya. Dia pun melahap tumbuhan penyembuh dan biji batu magis karena mengetahui dari penjelasan dari Petapa Kenja bahwa benda itu sangat berharga. Setelah melakukan banyak percobaan, dia pun mendapatkan banyak skill dengan bantuan Petapa Kenja. Setelah itu dia bertemu dengan naga sejati yang sedang tersegel selama 300 tahun, yang hanya ada 4 naga sejati di dunia tersebut, yang bernama Veldora sang naga topan. Setelah mereka melakukan percakapan, mereka pun berteman. Karena selain merasa kasihan dengan temannya yang tersegel, dia pun ingin mengeluarkan Veldora dari segel tersebut dengan bantuan skill unik miliknya. Dia dapat menelan segel dan menelan Veldora ke dalam tubuhnya dengan menggunakan skill Predator untuk menganalisis segel dari dalam dan menghancurkannya. Kemudian Veldora ingin memberinya nama kepada slime dan minta diberi nama juga agar nama mereka terukir dalam jiwa mereka bahwa mereka setara seperti nama keluarga. Kemudian slime memberinya nama Tempest. Veldora pun berteriak, ternyata dia sangat suka. Kemudian Veldora memberi nama yaitu Rimuru Tempest. Kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya, terukir nama Rimuru Tempest di dalam jiwanya. Kemudian Rimuru melahap Veldora dengan skill Predator miliknya. Inilah kisah dari kehidupan slime yang bertemu dengan Veldora sang naga topan. Kemudian Rimuru mengelilingi gua tersebut dan menemukan banyak monster-monster dalam gua itu dan mengalahkan satu persatu dan mendapatkan skill-skill yang dimiliki oleh monster tersebut. Setelah itu dia menemukan pintu keluar dari gua tersebut dan tidak sengaja bertemu dengan petualang yang ingin memeriksa gua tersebut. Kemudian Rimuru keluar tanpa sepengetahuan petualang dan akhirnya dia bisa keluar dari gua tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, dia bertemu dengan goblin yang sedang membungkuk ketakutan karena aura Rimuru sangatlah besar. Ternyata goblin tersebut sedang meminta bantuan kepada Rimuru. Kemudian Rimuru dibawa ke desa goblin tinggal. Kepala suku goblin pun meminta bantuan kepada Rimuru agar diselamatkan dari pasukan serigala. Kemudian mereka bernegosiasi dan akhirnya Rimuru mendapatkan kesetiaan mereka sebagai bayarannya. Karena Veldora sudah hilang, maka keseimbangan hutan pun rusak. Sebagai pengganti Veldora, Rimuru bersedia membantu mereka dan menyembuhkan goblin-goblin yang terluka karena bekas serangan serigala-serigala bengis. Kemudian mereka mengatur rencana untuk mengalahkan para serigala bengis. Malam pun tiba, serigala bengis pun datang untuk menyerang mereka. Rimuru pun menyiapkan perangkap untuk menghentikan gerakan serigala-serigala bengis itu. Kemudian pemimpin serigala maju tanpa henti ke arah Rimuru. Rimuru pun menghentikan dengan bandang baja miliknya. Dia pun membunuh serigala tersebut. Dan akhirnya serigala-serigala tersebut tunduk kepada Rimuru dikarenakan pemimpin serigala sudah dikalahkan. Siang pun tiba, akhirnya Rimuru memerintahkan kepada serigala tersebut untuk berpasang-pasangan dengan para goblin. Dan akhirnya Rimuru berinisiatif untuk memberikan nama kepada mereka semua agar mudah Rimuru memanggil mereka. Setelah sudah memberi nama satu persatu, akhirnya dia tertidur selama beberapa hari dikarenakan memberi nama itu menguras sangat banyak energi magi. Setelah bangun, dia mendapati semua goblin dan serigala berevolusi. Goblin menjadi hobgoblin dan serigala menjadi Tempest Wolf. Dan akhirnya mereka menjadi keluarga yang besar. Rimuru pun memberi 3 aturan kepada mereka. Yang pertama, tidak boleh menyerang manusia. Yang kedua, jangan bertengkar. Yang ketiga, jangan remehkan ras lain karena akrab itu lebih menguntungkan, kata Rimuru. Rimuru memberi semua perintah untuk mengatur desa. Ternyata ada masalah, yaitu rumah, pakaian, dan senjata yang mereka miliki tidaklah layak. Karena mereka tidak mempunyai keahlian tersebut, akhirnya goblin memiliki saran untuk pergi ke kerajaan Dwargon untuk mencari seseorang yang ahli dalam semua bidang itu. Mereka pun pergi ke kerajaan
kerajaan Dwargon. Setelah sampai, mereka pun diganggu oleh penjahat karena mereka dianggap monster yang lemah dan akhirnya terjadi kericuhan. Kemudian Rimuru mengintimidasi mereka, membuat mereka ketakutan dan akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Saat Rimuru di penjara, dia mendengar pasukan dwarf banyak yang terluka. Rimuru pun menawarkan dan memberikan potion penyembuh 100% yang sangat banyak kepada pasukan dwarf tersebut. Setelah kejadian itu, pasukan dwarf pun membebaskan mereka dan berterima kasih kepada Rimuru karena sudah memberikan potion yang sangat ampuh. Pasukan dwarf pun menanyakan keperluan apa mereka kemari. Rimuru pun menjelaskan keperluannya, yaitu membuat rumah, pakaian, dan senjata. Rimuru pun dibawa ke tempat seorang yang bernama Kaijin. Setelah percakapan, Kaijin pun mengetahui bahwa slime tersebut yang memberikan potion penyembuh kepada saudara-saudaranya yang hampir meninggal. Kaijin pun sangat berterima kasih sesudah Rimuru menjelaskan keperluannya, dan ternyata Kaijin tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dikarenakan dia sangat sibuk membuat pedang sihir yang sangat banyak. Rimuru pun menelan pedang dan menganalisis pedang tersebut. Karena sudah memiliki batuan magic, dia dapat mengopi pedang tersebut dan dapat membuatnya. Dan akhirnya pekerjaan Kaijin pun selesai. Mereka pun pergi ke bar dan ternyata bar tersebut dilayani oleh para elf cantik. Setelah mereka bersenang-senang, seorang menteri kerajaan yang bernama Pesta pun datang dan menumpahkan minuman di atas Rimuru. Kaijin pun sangat marah dan memukulnya. Mereka pun ditahan untuk menunggu persidangan. Kaijin pun menceritakan sebenarnya dia adalah mantan kapten pasukan kerajaan. Karena suatu alasan dia dikeluarkan. Kaijin dan 3 teman lainnya pun sepakat untuk ikut dengan Rimuru. Mereka pun tertawa bahagia. Keesokan harinya mereka pun dibawa ke hadapan Raja Dwargon untuk disidang. Raja Dwargon pun menawarkan kembali kepada Kaijin untuk menjadi kapten pasukan kerajaannya lagi. Karena sudah memiliki tuan yang baru, yaitu Rimuru, Kaijin pun menolak dengan berat hati karena Raja dan Kaijin memiliki hubungan yang erat. Raja Dwargon pun menetapkan bahwa hukuman mereka adalah diasingkan dari kerajaan tersebut. Setelah itu mereka dikeluarkan dari kerajaan dan berpamitan dengan pasukan dwarf lainnya di sana. Akhirnya mereka pun pulang ke desa Rimuru. Sebenarnya Raja Dwargon adalah seorang yang sangat luar biasa dan sangat adil. Dia pun menghukum Menteri Pesta karena sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang di bar waktu itu dan tentang masa lalu Kaijin yang turun pangkat yang disebabkan oleh Pesta. Dia memerintahkan bawahannya, seorang ninja dari bangsa elf yang sangat ahli, untuk mengawasi Rimuru. Karena Raja Dwargon menyadari bahwa Rimuru memiliki kekuatan yang setara dengan naga sejati Veldora. Kemudian Kaijin dan 3 teman lainnya melakukan pekerjaan di desa Rimuru. Di skin yang berbeda, 4 petualang yang sedang dikejar monster. 1 petualang tersebut yang bernama Shizue melawannya sendirian. Kemudian mereka diselamatkan oleh Rimuru. Shizue pun berterima kasih atas pertolongan Rimuru. Setelah percakapan, mereka pun dibawa ke desa Rimuru untuk diajak beristirahat dan disajikan makanan. Setelah itu Shizuo dan Rimuru berbincang-bincang di atas bukit, dan ternyata Shizuo adalah orang Jepang yang dipanggil ke dunia ini. Yang memanggilnya adalah seorang raja iblis yang bernama Leon. Keesokan harinya 4 petualang tersebut ingin melanjutkan perjalanan mereka, dan seketika Shizuo mengamuk dan tak sadarkan diri dan berubah menjadi roh api yang bernama Ifrit. Kegaduhan pun terjadi, api pun di mana-mana. Rimuru pun datang untuk menghentikan Shizuo. Pertarungan pun berlanjut, segala upaya yang dilakukan mereka, dan ternyata kelemahan roh api tersebut adalah serangan sihir es. Rimuru menyuruh mereka semua untuk mengungsi. Pada saat itu hanya Rimuru melawannya sendirian. Sihir api tidak dapat melukai Rimuru karena dia memiliki resisten terhadap api. Rimuru pun mengikat dengan benang baja miliknya lalu melahap Ifrit dengan menggunakan skill unik Predator dan memisahkan antara roh api dengan Shizuo. Shizuo pun terbaring dan tidak memiliki tenaga karena dia tidak memiliki roh api lagi di dalam tubuhnya. Roh api tersebut mempertahankan kehidupannya selama ini. Dia pun menua dan meninggal. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada Rimuru bahwa dia memiliki beberapa murid di kerajaan Ingracia. Lalu dia meminta Rimuru untuk menelannya karena dia tidak ingin dikubur di dunia tersebut. Rimuru pun menelannya. Rimuru sangat marah atas perlakuan Raja Iblis Leon karena sudah memanggil Shizuo ke dunia tersebut dan ingin memukul Raja Iblis Leon. Kemudian Rimuru merubah wujudnya ke bentuk manusia yang mirip dengan Shizuo. Rimuru pun memberitahu kepada Rigord bahwa dia akan ikut makan malam bersama mereka. Karena Rimuru sudah memiliki indera pengecap, yaitu lidah.
Rimuru pun memerintahkan kepada Goblin Rider untuk mencari bahan makanan yang banyak yang ditemani oleh Rangga, kepala klan Wolf Tempest. Mereka pun pergi mencari bahan makanan. Setelah itu Rimuru yang sedang mencoba beberapa skillnya di dalam gua mendapatkan kabar dari Rangga bahwa Goblin Rider diserang oleh para kesatria ogre. Pertarungan pun terjadi antara Rangga dan kesatria ogre dan Rimuru pun tiba. Rimuru pun mengajak mereka bicara tetapi tidak mempan. Rimuru pun diserang oleh ogre tersebut dan pertarungan pun terjadi. Rimuru pun mengalahkan satu persatu dari pasukan ogre tersebut. Rimuru pun mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk menakuti ogre tersebut, tapi ogre tersebut tetap ingin melawannya, tapi dihentikan oleh ogre berambut pink karena sepertinya mereka salah paham. Kemudian kesalahan pahaman pun diluruskan. Kemudian pemimpin ogre tersebut meminta maaf. Para kesatria ogre pun diajak Rimuru untuk kembali ke desa. Setelah sampai malam pun tiba. Mereka pun melakukan pesta makan malam. Ogre pun menceritakan yang sudah terjadi di desa mereka. Ras ogre sudah dibantai oleh ras orc yang dipimpin oleh Majin bertopeng yang dia kira adalah Rimuru. Kemudian Rimuru menawarkan kepada para ogre untuk menjadi bawahannya. Rimuru hanya bisa menjamin makanan dan tempat tinggal. Setelah itu pemimpin ogre pun memikirkan dan keesokan harinya dia menyetujuinya. Lalu Rimuru memberi nama kepada mereka semua agar Rimuru mudah memanggilnya. Sesudah memberi nama, Rimuru tidak sadarkan diri karena kehabisan kekuatan magis. Beberapa hari kemudian Rimuru terbangun dari tidurnya dan kemudian berita tersebar di desa. Setelah itu para ogre pun datang satu persatu. Benimaru, Sona, Shion, Soe, Hakuru, dan Kurobe. Mereka berevolusi menjadi Kijin, ras tertinggi yang terlahir dari ras ogre yang kemungkinan hanya akan ada beberapa ratus tahun. Di skin yang berbeda, 200.000 pasukan orc yang berpakaian jirah pun terus berjalan dan memakan apa yang ada di hadapan mereka yang sedang menuju ke rawa tempat tinggal Lizardman. Lizardman pun ketakutan dan ingin mencari bantuan ke tempat goblin. Setelah itu pasukan Lizardman pergi yang dipimpin oleh Lizardman yang bernama Gabiro. Sampai di sana mereka disambut oleh Rimuru dan teman-teman lainnya. Gabiro pun sangat angkuh terhadap mereka dan memerintahkan mereka menjadi bawahannya. Gabiro pun menantang Rimuru untuk bertarung di saat Rangga ada di hadapannya. Lalu Rangga menyuruh Gobeta untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai dengan sangat cepat. Gobeta mengalahkan Gabiro. Mereka pun memuji kejeniusan Gobeta. Kemudian Rimuru mengatakan kepada Lizardman, kalau kalian ingin meminta bantuan melawan orc akan kupertimbangkan, tapi kami menolak untuk menjadi bawahan kalian. Para pasukan Lizardman pun melarikan diri. Setelah melakukan rapat tentang adanya serangan orc yang sangat banyak, mereka pun kedatangan tamu yaitu seorang Dread yang bernama Traini. Dread adalah pengurus dari hutan keramat Jura di daerah tersebut. Dia mengetahui segala hal yang terjadi pada hutan itu. Traini pun meminta bantuan kepada Rimuru untuk mengalahkan Lord Orc, yaitu pemimpin pasukan orc yang sebanyak 200.000 pasukan. Setelah pertimbangan dan percakapan dilakukan Rimuru pun menyetujuinya untuk mengalahkan Orc Lord. Setelah beberapa hari, Rimuru dan teman-teman lainnya pun berangkat menuju rawa Lizardman untuk mengalahkan Orc Lord. Pertarungan sengit pun berlangsung antara Gabiro dan Orc General. Gabiro pun kewalahan. Setelah Orc mau menebas Gabiro, Gobeta menangisnya. Ledakan berskala besar pun terdengar. Kekuatan yang super dahsyat dari kekuatan Benimaru menghanguskan kumpulan-kumpulan pasukan orc. Shion pun meluncurkan serangan yang sangat dahsyat kepada pasukan orc, memunculkan energi besar di sepanjang jalur. Hakuru menebas pasukan orc dengan berkecepatan yang sangat luar biasa. Sue menghabisi satu persatu pasukan orc yang berada di markas Lizardman. Kekuatan Rangga yang sebenarnya pun dikeluarkan, angin flu super dahsyat yang menghempaskan pasukan orc yang tercipta petir hitam super besar yang menghantam Orc General. Orc General pun hangus dan mati. Setelah melihat-lihat keadaan peperangan, Rimuru pun menemukan Orc Lord. Dia pun menuju ke tempat Orc Lord berada. Setelah sampai, mereka kedatangan tamu yaitu Majin bertopeng. Kemudian Rimuru turun dan menghajarnya. Setelah beberapa saat, Majin tersebut dibunuh dan dimakan oleh Orc Lord. Orc Lord pun berevolusi menjadi Raja Iblis yang bernama Orc Disaster. Kemudian pertarungan pun dimulai. Shion berlari dan menyerang ke arah Orc Disaster. Getaran hebat dan gelombang pun dirasakan, tapi itu masih bisa dihentikan oleh Orc Disaster. Kemudian serangan super cepat dari Hakuru pun diluncurkan dan memenggal kepalanya, namun dia masih bisa hidup tanpa kepala.
dan memulihkannya dengan generasi super cepat. Benang besi milik Zoe mengikat Orc Disaster dan dilanjutkan api hitam abadi milik Benimaru, tetapi masih belum cukup untuk mengalahkannya. Pertarungan yang sebenarnya pun dimulai antara Rimuru dan Orc Disaster. Dimulai dari serangan super cepat yang mampu meningkatkan ribuan kali lipat kecepatan otaknya. Serangan pedang yang luar biasa pun diluncurkan dan mengeluarkan api hitam di pedangnya. Orc Disaster pun membalas dengan serangan kumpulan bola energi mengarah kepada Rimuru, namun tidak mempan. Rimuru pun tertangkap dan akhirnya Rimuru mengeluarkan skill Predator miliknya. Lalu Rimuru mencoba menelan Orc Disaster. Orc Disaster pun mencoba memakan Rimuru, tetapi tidak bisa. Dengan kemampuan Predator Rimuru yang sangat ganas, akhirnya Rimuru pun dapat menelan Raja Iblis Orc Disaster dan pertarungan pun dimenangkan oleh Rimuru. Rapat pun dilakukan di kediaman Lizardman. Rimuru pun mengusulkan bahwa dia ingin membentuk aliansi besar seluruh ras di hutan Keramat Jura, yaitu semua ras saling membantu, dan akhirnya mereka semua menyetujuinya dan membuat Rimuru menjadi kanselir aliansi tersebut. Rimuru bertanggung jawab atas para orc yang masih hidup untuk membuat mereka bekerja di desa Rimuru. Para orc pun bekerja di desa Rimuru. Segala fasilitas pun dibangun. Rimuru pun bersantai di atas puncak melihat-lihat perkembangan desanya. Kemudian dia mendapat kabar dari Zoe bahwa ada pasukan Pegasus yang datang menuju desanya, yang ternyata itu adalah pasukan Dwargon yang dipimpin oleh langsung Raja Dwargon yang bernama Gazil Dwargo. Raja pun datang untuk menentang Rimuru bertarung menggunakan pedang. Raja ingin mengetahui apakah Rimuru itu orang yang jahat atau baik. Mereka pun saling adu keahlian berpedang sampai di mana Gazil meluncurkan teknik berpedang yang bernama Bumi Langit dan Rimuru dapat menangkisnya. Dan akhirnya Rimuru memenangkan pertarungan tersebut. Karena aturan pertandingan mereka yaitu apabila bisa menangkis jurus Raja Gazelle, maka Rimuru dianggap menang, yang diwasiti oleh Dread Trainee. Rimuru pun mengajak Raja Dwargo untuk makan malam bersama. Malam pun tiba, mereka pun menyelesaikan makan malam. Akhirnya Raja Dwargo meminta perjanjian menjadi negara sahabat dengan desa Rimuru karena saling menguntungkan di kedua belah pihak. Rimuru pun menerimanya dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Rimuru memutuskan bahwa desa mereka menjadi negara yang bernama Federasi Jura Tempest, dan akhirnya resmi aliansi Federasi Jura Tempest dan negara Dwargo terbentuk. Raja Dwargo pun memberi hadiah kepada Rimuru, yaitu Menteri Vesta, karena ilmu pengetahuannya sangat membantu bagi negara Rimuru. Rimuru pun menyetujui karena Kaijin meminta kepada Rimuru bahwa dia akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu. Kemudian Gabiru pun datang dengan pasukannya yang disusul oleh kapten pasukan Lizardman, yaitu adik Gabiru. Gabiru ingin menjadi bawahan Rimuru, dan adiknya Gabiru dia ingin lebih berpengalaman di negara Rimuru karena dia kagum dengan Zoe. Mereka pun diberi nama oleh Rimuru Soka, Toka, Seika, Nanso, Hakuso. Karena iri dengan adiknya, Gabiru pun meminta nama kepada Rimuru, dan namanya pun tertulis ulang karena Rimuru menyebut kata namamu, yaitu Gabiru. Karena tidak ada pilihan lain, Rimuru pun menamai semua bawahan Gabiru. Akhirnya mereka pun berevolusi menjadi Dragon News. Adik Gabiru dan teman lainnya berevolusi menjadi mirip seperti manusia setengah naga, yang super keren menjadi seperti ninja. Ditugaskan menjadi pasukan pengintai yang dipimpin oleh Zoe. Gabiru dan adik lainnya pun ditugaskan untuk menanam tumbuhan penyembuh di dalam gua, dan Pesta mengurus dalam memproduksi pengolah potion atau air penyembuh. Dan akhirnya Rimuru dan teman-teman lainnya hidup tenang. Tenang beberapa saat, Rimuru pun dikagetkan dengan kedatangan Raja Iblis Destroyer yang bernama Milim. Milim pun ingin mengamuk, tapi dihentikan oleh senjata rahasia milik Rimuru, yaitu madu super lezat yang ditemukannya di hutan. Milim pun menuruti semua perkataan Rimuru karena ancaman Rimuru tidak memberinya madu lagi. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka adalah teman. Milim pun bersenang-senang di kota Rimuru. Milim pun makan makanan enak dan mandi di pemandian air panas milik Rimuru. Milim pun memutuskan untuk tinggal di sana bersama Rimuru dan teman-teman lainnya. Di cerita lain, akhirnya Pesta mampu membuat Full Potion yang setara dengan milik Rimuru. Pesta pun menangis bahagia karena bisa membantu desa Rimuru. Akhirnya mereka bernegosiasi untuk memproduk Love Potion di kota Rimuru untuk dijual di kerajaan-kerajaan lain. Ledakan besar pun terjadi dan ternyata itu adalah ulahnya Milim. Milim pun memukul seorang majin bawahan Raja Iblis Carrion karena sudah melukai Lord Goblin atau pemimpin Goblin. Rimuru pun datang. Milim pun dimarahi Rimuru karena melanggar janji bahwa tidak boleh mengamuk di kota Rimuru. Rimuru pun mengurangi jatah makan siangnya. Milim pun semakin marah dan mengamuk kepada bawahannya Carrion, dan akhirnya Milim tetap diberi jatah makan siang. Kemudian bawahan Carrion diajak masuk untuk berbicarakan apa maksud kedatangan mereka kemari. Kemudian bawahan Carrion memprovokasi Rimuru
dan membuat Milim marah. Kemudian mereka menjelaskan kedatangan mereka yaitu untuk merekrut orang yang terkuat di kota Rimuru untuk menjadi bawahannya Karyon. Kemudian Rimuru menyuruh mereka pulang dan mengatakan jika ingin berdiskusi tentukan tanggal dan hubungi kami. Bawahan Karyon pun pulang dengan wajah marah karena perbuatan Milim. Di skin yang berbeda, petualang sedang melawan monster kepiting dan tidak mampu melawannya. Kemudian Gubuta datang dan menghajar habis kepiting tersebut. Kemudian mereka semua diajak ke kota Rimuru untuk menemui Rimuru. Mereka pun berbincang-bincang, ternyata mereka adalah petualang dari kerajaan Bormondo dan kerajaan Falmos. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kota Rimuru. Rimuru pun menjelaskan bahwa dirinya ingin akrab dengan manusia lainnya dan ingin menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian para petualang dan masing-masing kerajaan tinggal di sana beberapa hari dan akhirnya mereka sadar bahwa di kota Rimuru sangatlah damai dan bersahabat. Perwakilan dari kerajaan Bormondo, dia sangat menikmati di kota tersebut sampai-sampai dia tidak ingat pulang. Di waktu yang berbeda, bawahan Karyon pun dihasut oleh Majin bertopeng badut untuk menggunakan senjata berkekuatan besar yaitu Karfides. Karena bawahan Karyon pun ingin membalas dendam kepada Milim, dia pun menyetujuinya. Dan keesokan harinya, makhluk yang sangat besar pun terbang mengarah ke kota Rimuru yaitu Karfides dan bertujuan untuk menyerang kota tersebut. Pertarungan mereka pun dimulai, segala upaya yang dilakukan oleh pasukan Rimuru dan tidak mempan sedikit pun. Sampai di mana monster besar itu berkata dan menyebut nama Milim dan akhirnya Rimuru sadar bahwa monster tersebut mencari Milim. Milim pun dipanggil Rimuru dan akhirnya Milim yang bertarung. Milim pun mengeluarkan kekuatan yang super besar yang bernama Dragon Buster dan akhirnya hancurlah monster besar itu dengan kekuatan Milim. Dan terlihat seseorang jatuh dari makhluk besar itu dan ternyata itu adalah bawahan Karyon. Rimuru pun sigap menolongnya. Dengan kekuatan analisis dari skill petapa Kenja miliknya, akhirnya dia bisa memisahkan jantung Karfides dengan jantung milik bawahan Karyon. Dan akhirnya dia sadar dan meminta maaf kepada mereka semua. Dan seketika Raja Iblis Karyon pun datang dan memukul bawahannya sampai wajahnya bercucuran darah. Karyon pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Rimuru. Kemudian Rimuru meminta untuk beraliansi dengan Raja Iblis Karyon. Kemudian Karyon menyetujuinya. Atas nama Beastmaster dari kerajaan Eurazania, Raja Iblis Karyon tidak akan menghunuskan pedang ke negara Rimuru. Kemudian mereka pun pulang. Beberapa hari kemudian Rimuru teringat dengan murid-murid Shizue yang berada di kerajaan Yggdrasia. Rimuru pun pergi ke kerajaan Yggdrasia. Rimuru pun ingin melanjutkan perjuangan dari Shizue yaitu mengajar anak-anak tersebut. Setelah sampai di sana, dia sempat diberitahu Shizue bahwa dia memiliki murid yang bernama Yuki Kagurazaka yang berada di gedung Perserikatan Bebas. Rimuru pun menuju ke sana. Setelah sampai di sana, dia mengurus segala sesuatu untuk menemuinya. Setelah itu dia dibawa ke ruangan untuk menunggu Yuki. Beberapa saat kemudian Yuki pun datang. Mereka pun memperkenalkan diri. Yuki pun menyerang. Mereka pun saling menahan serangan. Setelah Rimuru mengatakan slogan dalam game Jepang, Yuki pun menyadari bahwa Rimuru bukanlah orang yang jahat dan mengetahui bahwa Rimuru adalah orang Jepang. Yuki pun sebenarnya adalah orang Jepang yang terpanggil ke dunia itu. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang anime dan game di Jepang dan akhirnya mereka akrab. Rimuru pun memberikan manga yang diproduksi dari ingatannya kepada Yuki. Yuki pun sangat bahagia. Kemudian Rimuru menjelaskan apa maksud kedatangannya ke kerajaan Yggdrasia. Kemudian Yuki mengurus semua agar Rimuru bisa mengajar di tempat tersebut. Dan ternyata murid-murid Shizue adalah anak-anak dari dunia lain yang dipanggil ke dunia tersebut yang memiliki kekuatan magic yang besar. Tapi umur mereka tidak panjang karena mereka memerlukan wadah dari kekuatan mereka yaitu roh agar mempertahankan tubuh mereka. Setelah itu Rimuru pun mengajar. Di awal ajarannya Rimuru tidak disukai, kemudian dengan seiring berjalannya waktu, Rimuru mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menggunakan sihir karena Rimuru sangatlah kuat yang memiliki tunggangan serigala super keren yaitu Rangga. Mereka pun mulai mempercayai dan menghormati Rimuru. Kemudian Rimuru dan anak-anak berada di atas bukit yang sedang melakukan pelajaran, melihat Dragon Sky yang terbang ke arah kota dan menyerang kota dengan menggunakan kekuatan listrik yang luar biasa, menyerang secara membabi buta. Dragon Sky pun mengumpulkan kekuatan dan ingin menembakkan kepada orang yang berada di kota tersebut. Tepat sebelum itu Rimuru datang dan menyerap serangan tersebut.
Rimuru menyerang balik dengan kekuatan Glutoni dengan cepat melahap Dragon Sky tersebut. Rimuru berhasil menyelamatkan kota dan orang-orang. Rimuru pun dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Rimuru pun mendapatkan undangan makan malam oleh seorang pedagang yang bernama Mjolnir yang diberitahu oleh Yuki. Rimuru pun menyetujuinya dan pergi bersama murid-muridnya. Mereka pun dihidangkan makan malam yang sangat mewah. Rimuru pun menawarkan Mjolnir untuk pergi ke kotanya agar dia bisa menjualkan barang-barang yang diproduksi di negara Rimuru. Karena Rimuru mengetahui dari informasi yang Yuki berikan bahwa Mjolnir adalah pedagang yang handal, yang membuat mereka sama-sama untung. Dan akhirnya mereka sepakat dan menjalin hubungan. Rimuru pun memberikan undangan kepadanya. Kemudian Rimuru mendengar kata-kata doa dari seorang pelayan restoran yang mengandung tempat roh tinggal. Karena Rimuru sedang mencari roh yang baik untuk tinggal di dalam tubuh murid-muridnya. Dengan memberikan uang tips kepada pelayan tersebut, Rimuru pun mendapatkan lokasi di mana roh tersebut tinggal yang berada di cagar alam Oak. Mereka pun semua menuju ke sana. Mereka pun menemukan pintu masuknya yang berada di pohon. Mereka pun memasuki tempat tersebut. Setelah memasuki tempat tersebut, kemudian mereka mendengar suara-suara aneh yang berusaha menakuti mereka, yang ternyata adalah penjaga tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan di dalam tempat tersebut. Kemudian mereka dibawa ke dalam ruangan yang ternyata mereka dibawa ke hadapan golem besi. Kemudian golem besi itu bertujuan menyerang mereka. Serangan pun diluncurkan Gundam Pink tersebut. Pertarungan pun dimulai. Dengan kekuatan luar biasa dari Rimuru, Rimuru pun mengeluarkan benang besi untuk mengikat gerakan Gundam tersebut dan membakarnya dengan api hitam abadi. Karena tidak sanggup menahan api abadi milik Rimuru, Gundam pun hancur. Rimuru pun memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian Rimuru mengancam kepada penjaga roh tersebut karena Rimuru mengetahui di mana dia berada. Dia pun keluar dengan sangat cepat dan ternyata dia adalah seorang peri yang sangat imut dan cantik. Kemudian dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah penjaga roh di tempat itu, sekaligus dia adalah salah satu 10 Raja Iblis yang berada di dunia yang bernama Ramirez sang peri labirin. Mereka pun melakukan percakapan konyol. Rimuru pun menjelaskan bahwa dia berteman dengan Milim. Setelah perbincangan, Ramirez pun menyadari bahwa dia adalah slime. Karena Milim mendatangi Ramirez karena ingin menyombongkan teman barunya, yaitu slime yang menguasai hutan Jura Tempest. Dan benar, dia adalah slime. Murid-murid pun terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa guru mereka adalah slime. Murid-murid pun senang melihat wujud asli gurunya. Kemudian Rimuru menjelaskan keperluannya datang ke sana, yaitu mendapatkan roh sihir. Kemudian Ramirez bersedia membantu mereka. Mereka pun dibawa ke tempat perkumpulan roh sihir lahir. Kemudian satu persatu anak-anak pun disuruh berdiam menunggu roh tersebut datang. Karena roh memiliki keinginannya sendiri. Roh pun memasuki tubuh mereka satu persatu dengan bantuan skill yang dimiliki Rimuru, yaitu skill unik yang bernama degradasi yang dapat menggabungkan dan memisahkan sesuatu. Mereka pun mendapatkan masing-masing roh elemen yang masuk ke dalam tubuh mereka. Lalu ada satu anak yang berbeda, yaitu roh milik Chloe yang berbentuk manusia yang langsung memasuki tubuh Chloe tanpa bantuan Rimuru. Kemudian Rimuru melakukan penilaian dengan menganalisis tubuh Chloe. Rimuru pun tidak menemukan kejanggalan di dalam tubuhnya. Kemudian Rimuru membiarkannya dikarenakan tidak membahayakan. Ramirez pun menjelaskan bahwa dia sangat yakin bahwa roh tersebut adalah roh yang berasal dari masa depan. Ramirez pun pusing bagaimana cara menjelaskannya. Semua murid pun berhasil dengan selamat. Mereka pun berterima kasih kepada Ramirez atas bantuannya. Ramirez pun malu dan sangat senang. Kini murid-muridnya sekarang sudah baik-baik saja. Dengan ini berakhir bahagia. Sebelum pulang, Rimuru memberikan sebuah golem menggantikan Gundam milik Ramirez karena sudah dihancurkan Rimuru, dan melakukan ritual pemanggilan demon untuk memasuki tubuh golem tersebut dan memberikannya nama. Rimuru memerintahkan golem tersebut untuk melayani Ramirez. Setelah itu mereka pulang. Kemudian Rimuru berpamitan dengan Yuki Kagurazaka karena Rimuru merasa sudah menyelesaikan tugasnya. Rimuru pun bertujuan untuk pulang dan kembali ke negaranya. Berpindah skin, Rimuru pun berpamitan dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pun menangis karena tidak ingin berpisah dengan gurunya, karena mereka sudah sangat sayang kepada Rimuru. Kemudian Rimuru memberikan sebuah topeng Shizu kepada Chole.
Karena entah kenapa Rimuru harus memberikan topeng tersebut kepada Chole dan memberi mereka hadiah yaitu baju baru. Rimuru pun mempercayakan anak-anak tersebut kepada Yuki Kagurazaka untuk dirawat. Kemudian Rimuru pun pulang ke negaranya. Dan inilah kisah dari lelaki biasa yang tertusuk perampok di jalan lalu bereinkarnasi ke dunia lain yang mewarisi tekad sang naga topan Veldora beserta tekad dan tubuh seorang wanita, menyatukan berbagai ras monster dan membangun negara lalu menyelamatkan anak-anak. Namanya adalah Rimuru Tempest. Dia hanyalah sebuah slime. Dan tamatlah anime season 1-nya. Oke teman-teman, inilah tadi alur cerita singkat dari slime yang lucu. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. See you next video. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Dadah.